bahwa seseorang itu bukan hanya pintar berbicara tapi juga pintar mendengarkan. Pentingnya membangun mental dari kita bukan apa-apa justru ya. Bukan setelah kita jadi apa-apa, justru sebelum jadi apa-apa kita perlu membangun mental. Dengan cara apa? Yang ternyata memang kebahagiaan yang hakiki itu bukan dari jalan-jalan ke luar negeri, bukan dari liburan, bukan punya uang yang banyak, tapi ketenangan hati karena kita punya iman yang kuat gitu. Halo geng, ketemu lagi sama kita. Oke, dalam kesempatan hari ini seperti biasa kita akan ngobrol bareng dengan salah satu bintang tamu kita yang keren ya. Oke, hari ini kita sedang dengan Kang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada panggilan khususnya nggak buat viewersnya? Geng. Hai geng. Ini semua yang nonton geng kita. Luar biasa ya. Nah, ini Kang Hari ini, teman-teman ya, pernah menjadi penyiar, seorang master of ceremony handal, kemudian juga seorang trainer MC, kemudian trainer public speaking, seorang host. Saya melihat Kang Hari ini personal yang cukup islami juga. Kemudian saya kalau melihat Kang Hari itu nggak tahu kenapa kayaknya itu ada energi positif gitu Kang Hari. Kirain tiap melihat saya bawahnya pengen Karena memang banyak sekali ya. Jadi itu mungkin highlight aja ya. Mungkin Kang Hari ada tambahan? Itu sudah cukup mewakilkan ya. Semoga juga sesuai dengan yang apa kalau ketemu langsung gitu Kang, memang sesuai dengan apa yang dilihat di media sosial juga. Harapannya sih gitu Kang. Saya senang sekali ketemu Kang Hari. Sama, saya juga senang banget bisa diundang ke sini. Pertama kalinya datang ke Living Home Studio. Ini luar biasa, keren banget sih Kang. Jadi sebetulnya udah lama Kang Hari lihat Kang Hari, aduh pengen banget gitu ya ngundang ke sini. Sampai akhirnya ya beberapa hari lalu kita ketemu di satu acara. Wah, ini udah pengen ketemu nih aslinya. Nggak pakai basa-basi lagi. Kang Hari nanti mau nggak kalau aku undang ke YouTube kita? Alhamdulillah Kang Hari akhirnya bilang oke, dan hari ini kita bisa ketemu. Luar biasa. Tepuk tangan. Wah, ini ternyata gitu ya, takdir tuh ya. Kita udah punya niat, tiba-tiba diketemuin ya Kang ya. Betul sekali. Kang Hari, saya mau to the point. Boleh Kang Hari. Jadi selama aku bikin YouTube channel ini, bisa dibilang aku tuh modal nekat. Karena aku nggak pernah belajar public speaking, nggak pernah jadi MC, host, sama Aipong juga nih. Makanya kenapa aku selalu ngajak Aipong. Sebetulnya Aipong juga sama ya, bukan ya, tapi minimal ada temen lah gitu. Nah, karena memang kita juga masih belajar terus gitu ya. Nah, hari ini karena ada Kang Hari, saya mau to the point. Saya pengen belajar tentang public speaking. Karena menurut saya itu bukan hanya MC. Ya, apalagi kita nih sebagai wedding organizer kayaknya penting banget. Kemudian juga dalam kehidupan juga itu pasti ya diperlukan banget gitu. Ajarin kita itu Kang Hari. Siap. Wah, langsung minta diajarin ya. Ini baru datang nih kita. Tapi betul ya, ternyata memang perlu kita sadari ilmu public speaking itu kan cabangnya banyak ya Kang ya. Jadi ada untuk MC, untuk presentasi, untuk pidato, termasuk seperti yang sedang geng lihat di sini ya. Berbicara depan kamera adalah ilmu public speaking juga yang perlu kita ketahui dan pahami begitu. Nah, yang pertama yang mungkin ini kita langsung kritisi ya. Langsung kita bedah ya. Yang pertama adalah tentu kalau kita ingin public speakingnya bagus, berbicaranya nyaman, kita perhatikan bagaimana cara kita duduk dan bersikap. Harus gimana tuh ya. Nah, kalau konsepnya seperti ini nih, kalau teman-teman juga bikin video YouTube seperti yang dilihat sekarang ya. Kalau konsepnya seperti ini, konsep santai, nggak jadi masalah duduk bersandar juga. Tapi tentunya biasanya suka ngerasa nggak kalau lagi depan kamera ada grogi ya? Oh banget. Nervous ya? Kelihatan dari apa? Memegang erat banget. Gini ya. Nah, sekarang lepas.
benar. Sebenarnya ini distraksi ya, bantal yang kita pegang kalau kita lagi ngobrol sama orang. Konteksnya mungkin kita lagi meeting sama klien gitu ya. Ada klien di hadapan kita pegang bantal, kita memeluk bantal seperti ini. Nah sebetulnya ya gestur seperti ini akan mengunci groginya kita. Tuh, udah mah grogi dikunci biar nggak kabur groginya. Nah ini bahaya. Makanya sebetulnya bantal boleh untuk menutupi mungkin bagian-bagian yang tidak perlu dilihat. Tapi jangan lupa untuk gunakan juga tangan kita gerakan gitu ya. Gestur tangan kita mainkan agar apa ini energi grogi yang kebanyakan itu bisa ditransfer gitu Kang lewat gestur gitu. Makanya gerakan badan, tangan kita gerakan aja. Kalau lagi bertanya juga kita jangan diam aja, apalagi memegang erat sesuatu ini akan mengunci nervousnya kita. Berarti body language kita itu adalah komunikasi dong Kang? Betul. Nih Kang Hari mau tanya ya sama akang-akang di sini ya. Jadi kalau kita berkomunikasi kan punya 3 elemen ya. Kita menggunakan 3 elemen. Yang pertama adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita ya, yang didengar ya. Nah yang kedua adalah suara kita, bagaimana kita membentuk intonasi seperti contohnya aku nggak mau, nah itu intonasi ya, kan ya, terus artikulasi, aksentuasi dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahasa tubuh, gestur, bagaimana kita menggerakkan tangan kita, bagaimana kita eye contact, dan bagaimana kita mengenakan pakaian kita juga ini masuk ke visual ya, yang dilihat oleh lawan komunikasi kita. Nah, menurut akang-akang nih, dari 3 elemen itu, mana, ini boleh ditebak juga ya sama gengs di rumah ya, ditebak tulis di kolom komentar boleh banget nih, sambil kita belajar bareng-bareng. Dari 3 elemen tadi, mana yang punya pengaruh paling besar saat akang berkomunikasi dengan orang lain? Contoh, ketemu orang baru, atau enggak misalkan lagi mau meeting, terus tamu-tamu yang mau meeting berdatangan, yang pertama kali dilihat, yang pertama kali berpengaruh kepada kita, dan ujung-ujungnya ternyata secara tidak sadar yang punya pengaruh paling besar saat kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Itu yang mana menurut akang-akang nih? Silakan. Dari suara ya, dari kata-kata yang kita keluarkan, atau dari visual, bahasa tubuh dan apa yang dia kenakan. Yang mana yang punya pengaruh paling besar? Ngobrol sama orang gitu ya, terus atau enggak kita bertemu dengan orang baru, atau ngelihat seseorang tampil di depan umum. Dari 3 elemen tadi, mana sih yang secara tidak sadar dan mungkin disadari juga yang punya pengaruh paling besar saat akang berkomunikasi dengan orang tersebut? Visual. Wah, nih ya jawabannya visual, dengan lantang mengatakan visual. Iya. Kita tanya alasannya apa? Nah, coba alasannya apa, Kang? Kenapa visual, Kang? Ya kan kalau visual kelihatan ya, pas datang teh, wah ini dari segi pakaiannya kelihatan rapi, oh berarti ada sesuatu gitu. Ada sesuatu ya, ada nilai yang dibawa sama orang tersebut. Wah, dia pakai jas, oh ini kayaknya MC-nya. Oh dia pakai pakaian rapi, ini kayaknya WO-nya nih, mungkin gitu ya. Benar. Menurut Akang gitu. Akang harus beda jawabannya. Aku juga sama sih ya. Sama, kalau kenapa? jawabannya visual, semuanya penting, tapi karena tadi yang awal visual. Kenapa? Ya, yang pertama tadi sama, karena orang pasti kan ngelihat dulu ya dari apa yang dia gunakan, apa yang dia nah termasuk tadi juga Nang Hari juga pas pertama kita belum mulai nih komunikasinya, tapi langsung mengkritisi ya. Dari mulai body language-nya ya. Nah, itu yang ngebuat aku juga tadi berpikir, oh iya ya, orang itu kelihatan kok belum ngobrol aja. Kalau dia tuh kelihatan rapi, misalnya kelihatan kayaknya grogi, malu, marah, kayaknya tuh bisa kelihatan dari gesturnya gitu. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan ya yang nggak kena. Tepuk tangannya social distancing. Nah ini alasan yang bagus banget ya. Jadi mungkin secara nggak sadar yang tadi Akang sebutkan jawabannya sebenarnya dulu udah ada penelitiannya dari seorang profesor namanya Albert Mehrabian.
Ya, jadi dari penelitian itu hasilnya adalah ternyata dari 3 elemen komunikasi yang kita gunakan sehari-hari yang punya pengaruh paling besar saat kita berkomunikasi dengan orang itu adalah memang visual kan. Mau nggak mau, suka nggak suka, orang itu bakal ngelihat visual kita dulu, bukan fisik ya, tapi visual. Kita nggak perlu menjadi orang yang paling tampan sedunia atau paling cantik sedunia, tapi kita bisa mempersiapkan bagaimana visual kita. Kita mau meeting, coba perhatikan atuh ya WO teh mau meeting ini teh gitu ya. Pastikan klien juga ingin ngelihat WO-nya rapih, bajunya layak untuk masuk hotel bintang 5 misalnya gitu kan. Ya, juga sama gitu. Semuanya aja gitu, nggak harus WO, MC, tapi juga kita semua perhatikan itu karena mau nggak mau Kang, suka nggak suka, orang itu pasti bakal nilai dari visual dulu gitu ya. Benar. Gitu, mau nggak mau, suka nggak suka pasti kayak begitu. Makanya jadi kesadaran untuk kita semua, oh ternyata komunikasi itu tidak cuma ngomong doang, nggak cuma bagaimana kita membentuk suara aja, tapi juga visual itu ternyata yang punya pengaruh paling besar gitu kan. Benar juga ya. Soalnya aku sering Kang Ari. Gimana? Nah ini kan kita bisa elaborasikan ya, itu dari hasil penelitian. Nah sekarang kita di lapangannya Di lapangan gimana? ya. Banyak ya, dari mulai ketemu, aku kan banyak banget interaksi ya. Ya pasti tuh. Dari mulai ketemu vendor, ketemu calon pengantin, ya dan lain-lain, itu tuh emang ketemu ngobrol aja belum, tapi kayaknya udah punya feeling gitu kan. Iya. Wah kayaknya gini gitu ya, oh kayaknya gini gitu. Ya bener sih, aku ngelihatnya dari visual tadi gitu ya, dari cara dia jalan, dari cara dia memperlihatkan mimiknya gitu ya. Itu tuh bener banget sih, udah mengcapture ya. Memang tidak 100%, Betul. tapi rata-rata memang sesuai. Betul. Ya dari pas kita ngobrol tuh kan bener gitu kan. Iya, ada gitu ya Kang ya. Benar, Gitu, benar. makanya kalau kita ingin orang lain tuh respect sama kita coba bangun dulu gestur positif dari diri kita dulu. Ketemu orang coba senyum dulu gitu kan. Ketemu orang tua coba kita berikan penghormatan dengan sedikit mengangguk saat ketemu. Kayak simpel-simpel seperti itu sih Kang. Itu juga kan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, kalau sedekah paling mudah senyum gitu kan, itu udah juga memberikan sedekah kepada orang. Biasanya gitu. jadi nilai ibadah juga, membentuk personal kita juga ya. Betul Kang. Yang nanti enaknya kalau orang itu udah positif sama kita, komunikasi juga akan terbangunnya positif juga, karena udah terbangun respect di antara keduanya, lebih enak ngobrolnya gitu, orangnya trustnya akan kebangun sama kita. Makanya sepenting itu untuk memperhatikan gestur dan visual kita. Aku sendiri Kang Hari jujur ya, sama tim aku itu bener-bener masalah baju, masalah apa tuh bener-bener harus rapi, harus bagus, harus bersih gitu ya. Ya itu sih sama, bener objektifnya untuk ke sana ya. Ternyata itu seiring dengan ilmunya juga ya. Betul. Segitu pentingnya ternyata ya pembawaan kita itu ya untuk ketemu dengan siapapun. Oke, nah ini berarti poin pertama itu. Nah, Kang Hari kalau untuk tadi tuh, untuk yang yang diucapkan misalnya kayak gitu, itu ilmunya kayak gimana Kang Hari, basicnya sih? Nah ya, betul. Jadi kalau tadi kita udah bahas tentang visual nih kan. Visual. Tapi ternyata dari setelah visual itu yang punya pengaruh paling besar adalah voice. Bagaimana cara kita membentuk suara kita nih Kang saat kita bertemu sama orang, terutama tentang intonasi. Ya, jadi saya berikan contoh nyata ya di kehidupan Kang Hari ya. Jadi waktu itu tahun 2017 kayaknya kalau nggak salah. Kang Hari ada kerjaan ke Cikampek. Ya. Waktu itu saya nge-MC di PT Pupuk Kujang sama salah satu WO di Bandung. Dan ternyata krunya adalah beliau. Gak tahu nih beliau ingat atau enggak. Iya, bener banget. Tapi yang Kang Hari ingat saat itu adalah, jadi saya waktu itu memberikan komentar kepada Kang Sandy tentang kita udah mau closing nih gitu ya, padahal setengah jam lagi. Saya bercandain ke Akang waktu itu, kita closing sekarang aja yuk, saya bilang gitu kan. Terus beliau ya dengan sangat bijaksananya, itu keinget banget di memori saya, dengan sangat bijaksananya, dengan intonasi yang mendayu ya, beliau bilang gini, bentar ya Kang Ari ya, sabar dulu ya, sebentar lagi kita kan mau closing setengah jam lagi. Itu jadinya nanti ke kliennya juga bakal ngerasa puas kalau kita sabar. Tenang ya, sebentar lagi.
nenangin saya loh. Padahal saya cuma bercanda. Tapi beliau menganggapnya serius, tapi nggak ngemarahin saya gitu sebagai talent, tapi membuat saya tenang juga. Di situ saya belajar, wah ini orang keren banget ya gitu ya, bisa menenangkan saya sebagai talent, memberikan arahan tapi tidak menggurui dan menghakimi gitu ya. Karena memang sebetulnya apa yang saya lakukan salah waktu itu. Nah, setelah itu ternyata saya juga dapat feedback beberapa dari teman-temannya beliau juga ya sama. Jadi kalau misalkan lagi ngobrol, ya nih kita kayak si Ascendi tuh kalau misalkan ngomong tuh bisa enakan kayak gitu. Nah ya, ternyata itu memberikan sesuatu yang memorable, yang diingat terus sama banyak orang. Nah ini saya bukan berkata bohong, tapi itu dari pengalaman saya yang keinget juga sampai sekarang, yang jadi feedback positif juga dari banyak orang, bahwa ternyata intonasi itu sangat penting saat kita berbicara. So, kalau teman-teman di sini yang menonton gitu ya, atau mungkin juga akang-akang di sini bisa kita belajar dari beliau langsung ya. Wah ini masternya. Nah kan Kang Ari tuh benar kan? Beliau itu sebetulnya tidak langsung mengajarkan memberikan ilmu kepada kita, tapi memberikan contoh melalui lawan bicaranya. Luar biasa Kak. Sosok hidup di hadapan saya. Jadi kalau teman-teman di sini calon pengantin atau mungkin pengantin yang pernah diwawain sama beliau, kerasa ya gimana cara beliau menghandle klien gitu, yang bisa itu dijadikan sebagai kita tiru untuk di kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ternyata intonasi itu penting banget. Bagaimana cara kita membentuk intonasi seperti kita mau menghadapi klien yang sedang marah-marah sama kita ya. Akang coba. Nih kalau ada yang komplain gitu ya. Misalkan saya komplain. Kita ini ya studi kasus ya. Study case. Nah, study case ya. Coba saya ke Akang nih. Ini gimana sih? Ini kan belum selesai acaranya. Kok ini makanan udah habis? Gimana sih? Coba jawab. Ini saya marah-marah langsung juga, laporannya ke sini. Kayak ini gimana? Jadi itu bisa aja ada energi ya yang tertransfer ke lawan bicaranya. Si lawan bicaranya juga kita nggak tahu ya, jadi nggak kebaca juga apakah dia mungkin jadi panik gitu kan Maria, atau malah jadi bingung juga apa yang harus dilakukan gitu ya. Gitu. Yang paling sering terjadi adalah karena memang dalam konsep komunikasi itu ada yang namanya mirroring ya. Jadi kita tuh berkaca kepada lawan bicara kita. Nih kalau lawan bicara kita lagi marah-marah nih Kang ya gitu ya. Klien kita lagi marah-marah, kita kadang ke bawah pengen marah-marah juga loh. Sering terjadi itu. Bener. Pengen ngebales gitu kan secara nggak sadar. Karena kan situasi saat itu banyak orang ribut gitu kan. Harudang merenya gitu kan ya, di gedung yang ya begitulah. Terus begitu ada klien yang marah-marah sama kita, kadang kita kepancing untuk mengeluarkan intonasi yang sama. Nah disinilah peran kita untuk mengontrol diri, bahwa perlu kita sadari setelah kita mendapatkan hal seperti itu, kita keluarkan intonasi yang mendayu tadi. Contohnya kayak tadi, oh iya ibu, maaf ya, nanti saya konfirmasi dulu sama tim dari catering, misal gitu. Nah dengan cara seperti itu klien kita akan menjadi tenang gitu, nggak kebalik jadi marah juga, karena itu berbahaya ya. Wah gitu, itu penting banget Kang Ari. Penting. Aku kan menghadapi klien tuh berbeda-beda ya. Benar. Satu klien dengan klien yang satunya saja beda, apalagi kalau ada beberapa gitu ya. Wah iya. Nah itu tuh kadang-kadang rata-rata sih baik ya, semuanya juga. Tapi ada gitu ya yang perlu treatment khusus lah gitu ya. Betul. Nah itu kadang-kadang hampir-hampiran juga. Nah untungnya jujur Aipong ini tuh lebih tenang dari saya, penyeimbang juga. Karena kalau saya ke brief saya kadang-kadang sabar ikutin ya, tapi gini. Tapi kadang-kadang kesal juga. Yaudah gini aja, gitu kan kadang-kadang. Nah itu yang mirror itu ya mungkin ya, gitu kan, secara tidak disadari ya. Padahal untungnya Aipong juga bisa lebih tenang, mungkinnya jadi dua nih, nyerap dari klien, nyerap dari aku juga. Untungnya. Jadi memang sebetulnya menenangkan ya. Aku sendiri juga kadang-kadang, aduh pengen marah, tapi maaf ya, kadang-kadang kita mencoba seperti itu. Benar. Dia juga jadi turun. Benar kan. Aduh kalau tadi kepancing kayaknya bakal malah rame, solusinya nggak ada, malah nambah masalah kayaknya gitu. Iya. Jadi kita bisa belajar dari hadis nih Kang. Wah. Jadi Ini yang biasa kan. Luar biasa. Jadi hari itu ada ilmu ya, ini dengan
kesana juga ya. Benar, tapi memang ternyata ya Kang ya yang saya sadari gitu dari belajar ilmu public speaking ya ternyata memang role model kita ya Nabi Muhammad SAW gitu loh Kang. Jadi ada satu hadis waktu itu mengatakan bahwa ada nih orang Baduy itu kencing di halaman masjid gitu. Mungkin pernah dengar sama hadisnya teman-teman ya. Bisa ditulis juga mungkin di kolom komentar lengkapnya seperti apa. Dan di sana waktu itu Nabi Muhammad itu membiarkan dulu, nggak ngemarahin langsung gitu loh Bang. Dan pada saat ngasih tahu juga bukan marah-marah kayak gimana sih lalala gitu-gitu ya. Tapi karena tahu nih ini kan orang yang masih jahil begitu ya, tidak paham ilmu gitu. Sehingga kita memberitahunya juga harus dengan cara-cara tertentu. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata komunikator yang hebat itu bisa menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Yang Sandy bilang tadi. Betul. Klien tuh macam-macam. Karakter manusia lah itu ya macam-macam ya. Ada yang mungkin beliau ini tumbuh di lingkungan Sunda, karakternya seperti apa. Di lingkungan lain karakternya beda lagi. Nah komunikator yang hebat itu harus bisa menyesuaikan dengan berbagai macam karakter manusia. Tidak harus selalu sama treatmentnya. Benar kata Kang Sandy bahwa karakter treatmentnya ini harus berbeda-beda. Dan ternyata memang ini bisa kita pahami bahwa kita menghadapi orang seperti ini ada caranya, orang seperti ini ada caranya. Ternyata memang ilmu komunikasi juga berkaitan erat dengan ilmu psikologi, membaca itu manusia. Yang mau aku tanyain. Jadi benar banget. Jadi Kang Hari aku tuh suka banget keseragaman. Ya. Jadi aku di office itu dari mulai skema komunikasi, problem solving gitu tuh aku nggak ada bukunya tapi aku bikin aja sendiri gitu ya. Maksudnya ini kita standarnya seperti ini dulu. Tapi ketika mengalir kita akan menyesuaikan dengan si kliennya sendiri ya. Kadang-kadang kalau ketemu klien openingnya gimana, mungkin itu kelihatannya sih normal ya. Sebetulnya itu sudah terkonsep sebetulnya ya dari mulai icebreakernya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau ada problem sebetulnya si tim aku tuh aku nggak mau nanya dulu, tapi seharusnya udah tahu gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai service excellence. Nah, cuman aku ada kesulitan sedikit Kang Ari. Kesulitan aku tuh memang betul yang tadi karena kita tidak bisa kadang-kadang memberikan sesuatu yang sama dengan situasi, kondisi atau personal yang berbeda. Betul. Bener nggak Kang Ari ya? Betul. Jadi benar-benar yang paling sulit itu melatih insting. Misalnya ini klien A. Rata-rata sih dengan yang kemarin kita bahas nih solusinya. Tapi kalau dengan si Y gitu ya misalnya, ini tuh agak beda nih. Ini agak beda, jadi gak bisa dengan cara yang kemarin. Betul. Ya, nah, aku juga ada kekhawatiran. Ini jangan-jangan kok nggak konsisten sih, gitu ya ngasih taunya. Padahal bukan kitanya yang nggak konsisten sih, tapi sebetulnya karena kondisinya personalnya berbeda, gitu karakternya, ya. Jadi bener banget itu. Aduh, kadang-kadang bener-bener harus sering ya, Kang Hari ya. Yang terakhir tadi setuju banget, yaitu dengan psikologis. Jadi memang harus dibayangkan nih kalau kita ngomong ini ke personal yang seperti ini gitu kan. Kira-kira dia kayaknya dia akan happy deh nganggap kita bercanda, pas berarti. Tapi kalau kayaknya dia mah marah nih aku giniin, nah ya bisa aja jadi beda kan. Itu kepekaan itu juga gimana ya Kang Hari ya melatihnya ya. Memang kalau untuk kepekaan terhadap menghadapi beragam macam manusia itu memang perlu kita adanya terjun di lapangan berkali-kali gitu ya, menghadapi orang yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya ada ilmunya yang bisa kita pelajari ya, bahwa contoh dari paling sederhana adalah ini orang termasuk ke dalam extrovert, introvert, ambivert misalnya gitu, atau campuran keduanya begitu kan. Ini bisa kita pelajari, ternyata ciri-cirinya gini ya kalau orang extrovert, introvert dan lain-lain. Ada lagi nih, kalau dia orang yang sanguinis tuh kayak gini ternyata. Ini baru lagi nih ilmunya kan. Gitu, ternyata itu memang sangat bisa kita pelajari, kita bisa baca, bisa pelajari dari YouTube dan lain-lain ya gitu. Tentang membaca karakter manusia yang biasanya sih itu istilahnya 75% akurat lah, sisanya itu bisa dari bagaimana cara kita lingkungan dan lain-lain seperti itu. Jadi teman-teman di sini kalau kebingungan ya menghadapi seperti tadi Kang Sandy bicarakan, gimana cara menghadapi orang, ini bisa kita pelajari dari hal sederhana itu dulu. Ditambah
kita juga perlu menjadi orang yang tipikal observer gitu ya. Kita observasi dulu. Makanya penting dalam public speaking itu ya Kang ya, bahwa seseorang itu bukan hanya pintar berbicara tapi juga pintar mendengarkan. Ya nggak sih Kang? Benar. Pintar mendengarkan yang mungkin bisa jadi ya klien-klien yang datang ke Kang Sandi selama ini adalah karena merasa bahwa Aipong sama Kang Sandi ini orang yang jago ngedengerin. Kalau kliennya berkeluh kesah didengerin gitu ya. Tersenyum ya, senyumnya beda ya. Karena pengalaman mungkin. Soalnya aku Kang Hari, coba klien itu apa? Klien itu raja buat. Klien itu service ya. teman curhat. Curhat tuh. Jadi memang aku sendiri kedoktrin seperti itu Kang Ari. Jadi kadang-kadang klien itu memang kalau ada problem kita bantu ya, seperti apa nih jalan tengahnya, misalnya keluarga laki-laki perempuan beda atau gimana. Tapi salah satunya yaitu bahasa aku kenapa teman curhat, karena memang kadang ya didengerin aja senang, ngerasa punya teman gitu. Mungkin dia mau ngobrol sama keluarga nggak enak, segan atau gimana, belum terbiasa. Kalau sama kita sebagai WO malah kayaknya lebih nyaman gitu ya, jangan kebablasan. Temen curhat, temen chatting, tapi jangan kebablasan. Maaf Aipong pengalaman lagi. Terus tadi juga menarik Kang Ari ya. Betul. Jadi dulu aku tuh idealis banget ya, dalam arti agak ego gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ngobrol sama orang, kalau dia beda sama aku tuh ngerasa aneh. Karena menurut aku tuh yakin seharusnya segini gitu. Ya, jadi 1 tambah 1 itu adalah 2 gitu menurut aku ya, secara matematika gitu ya. Tapi secara karakter kok ada yang ngejawab 3 misalnya. Itu tuh nggak bisa aku terima, titik gitu kadang-kadang. Nah, sempat aku tadi mempelajari sedikit juga tuh. Kebetulan aku sensing extrovert ya. Kemudian aku juga lihat yang lain. Nah, aku coba dulu benar nggak sih yang aku tuh seperti ini. Contoh lah aku misalnya, aku tuh ngerasa senengin mikir gitu ya. Wah, terobosan apa nih gitu ya. Tapi ternyata tipe aku itu tuh bukan orang yang suka membuat terobosan di situ. Tapi detail. Terus aku coba nilai deh gitu ya. Aku tuh suka bikin terobosan atau detail. Kalau bikin terobosan kan sesuatu yang baru. Ternyata aku tuh lebih jago inovasi. Ternyata memang bisa membaca peluang gitu ya. Dari melihat dulu. Melihat apa, mendengar apa, bisa muncul ide. Tapi kalau benar-benar ide yang total banget gitu ya, itu tuh aku agak kesulitan juga. Oh benar juga ya, ternyata ada tipe-tipe kayak gini. Terus aku juga melihat yang lain, ada tipenya gini, ada tipenya gini. Oh iya ya, kalau orang beda-beda ternyata menghadapi yang tadi 1 tambah 1 itu 3 itu bisa aja dengan alasan dia sendiri ya, yang sebetulnya logik gitu ya, rasional gitu, sesuai dengan karakternya dia tersebut. Jadi memang penting banget juga ya Kang Hari ya untuk mempelajari hal seperti itu supaya kita juga lebih lebih sabar, lebih bisa mengikuti orang lain, dan tadi gak gampang loh mendengarkan. Betul. Iya. Karena kalau Kang Hari baca dari modulnya buatan ada orang Amerika namanya Peter. Jadi salah satu ciri seseorang itu pendengar yang baik atau bukan ya. Salah satu ciri seseorang itu pendengar yang baik atau bukan adalah pada saat dia mendengar sesuatu hal nih yang berseberangan dengan pendapatnya, yang mungkin seperti yang dibilang ya 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi ternyata dia berpendapat 3. Nah, pendengar yang baik itu dia bisa meredam emosinya untuk ya udah itu pendapatnya dia, nggak harus kita jadikan perdebatan gitu. Karena memang itu juga salah satu hal yang mungkin patut kita pertimbangkan, di mana tadi kalau kita sudah belajar nih Kang ya gimana cara kita mengenal orang lain. Tapi yang kadang kita lupa juga, kita lupa untuk mengenal diri sendiri dulu. Benar banget. Kayak Kang Sandi tadi bilang, oh saya ini ternyata sukanya bukan hebat di apa tuh tadi? Bikin terobosan yang baru gitu ya. Tapi hebat di inovasi gitu kan. Dan saat kita kenal sama diri kita sendiri, oh saya orangnya seperti ini, saya lebihnya di sini, saya kurangnya di sini, kita akan tahu di mana kita perlu mengembangkan diri. Dan saat kita sudah tahu di mana kita perlu mengembangkan diri dan kita ambil keputusan untuk mengembangkan diri kita, di situ tumbuhlah yang namanya self esteem. Self esteem itu adalah harga diri.
Dan saat harga diri kita tumbuh, biasanya secara tidak langsung ya, kita akan lebih suka ngomong di depan umum. Jadi ternyata yang dasarnya banget dulu nih, kita cari dulu self esteemnya kita. Udah tinggi atau belum? Kalau belum, nah ini perlu kita tinggikan self esteemnya kita, Kang. Karena ada orang-orang yang ternyata dia ini sebenarnya mah jago ngomongnya, tapi dia pas disuruh ke depan umum dia suka nggak mau. Ada gitu kan? Benar. Ngobrol sama temennya dia jago gitu kan, ngomong di lingkungan dia kenal dia jago, tapi saat dia diminta ngomong untuk depan umum dia agak malu. Oh, bisa jadi self esteemnya rendah gitu kan. Benar juga ya. Benar. Soalnya kalau diibaratkan nih, ini ada satu mobil. Menurut yang kanan, mobil ini warnanya kuning. Menurut yang kiri warnanya merah. Ya, berdebat. Padahal ternyata si mobil itu bisa aja setengahnya merah, setengahnya kuning. Jadi melihatnya itu ternyata jangan dari satu sisi ya, Kang ya. Betul. Dalam melihat sesuatu itu harus dari atas. Apa yang melatar belakangi dan lain-lain, sehingga kita bisa lebih bijak mungkin ya, Kang ya, gitu. Betul. Ya. Jadi ibaratnya kayak kita ini ada satu point of view. Jadi seperti kita melihat sesuatu itu seperti kita lagi naik pesawat gitu loh. Nah, kita kan bisa ngelihat semuanya. Termasuk saat kita sedang melihat sebuah masalah gitu. Kita ada masalah, jangan lihatnya cuma dari satu sisi aja, tapi coba kita naik ke atas. Kita lihat dari secara lebar. Bisa jadi itu kita menemukan solusinya. Gitu kan. Jadi ngelebar ya kemana. Wah, seru ya. Kang Hari, ini kita baru bahas satu poin loh, tapi seru banget ya. Maksudnya ternyata ilmu komunikasi itu banyak ya. Betul. Karena korelasinya luas ya, Kang ya. Bisa dengan ilmu psikologi begitu. Bisa juga dengan bagaimana cara kita mengembangkan sebuah pemikiran dalam seperti tadi dibilang itu, kita ini nggak bisa berpendapat sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita mau aja gitu ya, karena kita berhadapan dengan manusia itu pasti mereka juga punya pendapat sendiri gitu kan. Ya itu harus kita hargai, dan apabila saling menghargai ini udah ada, biasanya komunikasinya lebih enak juga gitu. Oke, jadi tadi itu sudah visual, tadi voice ya. Terus satu lagi tadi apa ya? Kata-kata yang keluar dari benar. Betul. Jadi kalau simpelnya sih ya, kalau Kang Hari bisa share di sini adalah, mungkin ini memang pembahasan panjang begitu. Tapi simpelnya adalah kita perlu memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Gitu aja dulu deh. Benar. Dengan siapa kita berbicara. Di Kang Hari pernah waktu itu dapat satu pengalaman gitu ya, Kang ya, dengan salah satu wedding organizer gitu ya, menghandle meeting aja ini udah dengan bahasa yang kurang tepat. Sehingga apa efek yang terjadi? Yang terjadi adalah meetingnya tidak kondusif. Nah, dengan kita harus bisa lihat nih, oh ini situasinya meeting, situasinya formal, yang datang adalah kan ada orang tua, mungkin ada sesepuh juga yang datang. Oh, kita butuh menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Untuk apa tujuannya? Selain untuk menghargai lawan bicara kita, tapi juga untuk membuat situasi menjadi kondusif. Kalau kita menggunakan bahasa santai, efek yang terjadi adalah kita akan di underestimate sama lawan bicara kita. Sebetulnya bukan santai itu tidak baik, tapi tidak pas. Tidak pas. Betul. Karena kalau mungkin sama teman gitu ya, tapi karena ini konsepnya waktu itu kan cukup formal ya, kalau misalnya meeting gitu ya. Dan kita bisa berikan gimmick candaan boleh ya, itu untuk mencairkan suasana, tapi mayoritas kita gunakanlah bahasa formal, tertata rapi, dan juga kita bisa bersikap lah begitu loh, Kang, sehingga nanti itu jadi kondusif. Nah, kalau misalkan memang ini bisa kita lakukan, kita latih juga, insya Allah komunikasinya jadi efektif, nggak perlu ngulangi lagi apa yang disampaikan, nggak perlu ada klien yang mungkin miss sama informasi yang kita berikan, karena bisa jadi kita memberikan komunikasinya kurang efektif. Begitu kan, kurang lebih. Ini yang paling simpelnya ya, tapi nanti bisa juga kita kembangkan. Kan kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita ini tergantung kondisi ya. Untuk nge-host kah seperti ini, untuk meeting kah, itu beda-beda nanti untuk merangkainya. Jadi harus bisa menempatkan ya sesuatu pada tempatnya. Aku pernah selalu ingat, pernah belajar gini, Kang Ri. Aku praktekin deh ke Aipong ya. Role play ya. Silakan. Aipong kalau disuruh milih ya, baju terbuat dari sutra, oke? Dengan baju bekas partai, pilih mana? Sutra. Oke. Tiba-tiba Aipong adalah menjadi seseorang yang harus bertani nih. Bertani, Ya, ke kebun, ke sawah,
Aipong pilih yang mana? Aspartei. Nah, jadi ternyata sesuatu yang kecil mungkin saja kita lihat tidak terlalu bermakna gitu ya, tidak besar, tapi kalau pas tempatnya menjadi lebih bernilai dibandingkan dengan yang tadi sutra loh, padahal ya. Nah, jadi betul sekali kita tidak bisa melihat sesuatu itu dari besar kecilnya, tapi pas tidaknya Kang Hari ya, berarti ya tadi ya. Wah, luar biasa. Iya, karena memang itu tadi kembali ke poin yang sebelumnya bahwa komunikator yang hebat itu ya dia bisa menyesuaikan diri gitu loh Kang ya, di mana dia berpijak gitu. Harus bisa menyesuaikan karena kalau semuanya sesuai nanti komunikasinya akan lebih efektif. Jadi nggak perlu tadi itu tadi ya, tidak ada miskomunikasi, nggak ada saling tidak respect. Kan itu adalah penyebab-penyebab dari adanya miskomunikasi gitu. Mantap. Kang Hari, tapi gini ya, sip. Pasti ada titik nolnya ya, pasti Kang Hari sendiri pasti dulu ada mulai awalnya gitu ya. Nah, dari awal ini Kang Hari emang personal yang pede gitu ya, atau memang suka grogi juga gitu ya, itu sempat nggak ngerasain kayak gitu Kang Hari? Wah, ini menarik ya pertanyaannya. Jadi ternyata memang semua orang ini udah pasti mengalami hal di mana tidak pede dulu lah, atau mungkin hal dia seorang amatir begitu ya. Nah, jadi waktu SD sampai SMP itu saya orang tipikal yang pendiam, yang memang takut untuk mengeluarkan pendapat. Untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kalau ngobrol sama teman tuh saya takut Kang. Jadi takut dianggap omongan saya tuh nggak bagus, takut dianggap bodoh gitu loh. Jadi ada ketakutan itu sehingga saya akhirnya diem aja gitu ya. Sampai waktu di SMA saya punya target nih, masuk SMA itu saya pengen masuk OSIS gitu ya. Pengen ikutan ekskul, berbagai macam ekskul lah gitu. Dan saya juga secara tidak sengaja di kelas itu punya geng istilahnya gitu loh, yang kesukaannya sama gitu ya, hobinya sama dan lain-lain. Nah, ternyata karena saya ikutan organisasi, saya ikutan ekskul, saya punya geng itu tadi yang memang kesukaan kita sama, akhirnya membuat saya menjadi orang yang lebih berani untuk tampil di depan umum. Kenapa? Karena punya self esteem yang tinggi. Nah, jadi ketahuan ya sekarang gimana cara kita meningkatkan self esteem adalah dengan poin-poin tadi. Punya kegiatan yang positif ya, ikutan suatu organisasi, ternyata itu bisa membuat kita punya harga diri yang tinggi. Benar. Atau self esteem. Ya. Nah, semenjak saat itu akhirnya saya punya keberanian untuk tampil depan umum. Dan waktu itu kelas 2 SMA ada audisi untuk penyiar sekolah dari Radio Para Muda. Saya ikutan audisinya, keterima. Makin tuh self esteemnya naik. Akhirnya saya jadi orang yang berani tampil di depan umum. Nah itu Kang, jadi ternyata bukan bakat ya public speaking itu, bukan bawaan lahir juga bukan, tapi ini bisa dibentuk dan diasah. Termasuk pada saat udah ahli di satu bidang, misalkan saya udah ahli siaran, masuk ke dunia MC wedding itu akan jadi orang yang berbeda lagi, nggak pede lagi tuh. Ya. Nah perlu ditumbuhkan lagi ya. Ada penyesuaian lagi. Perlu ditumbuhkan lagi self esteemnya dengan cara apa? Oh ya, belajar lagi ilmunya gitu. Oh, kumpul lagi atau tanya-tanya sama orang yang udah pernah MC wedding, itu akan menumbuhkan self esteem lagi. Dia akan terus ada tuh perubahan-perubahan seperti itu. Jadi itulah mungkin titik awalnya Kang, waktu SMA ikutan siaran di radio, keluar SMA juga siaran lagi sampai masuk di Saung Ujo sampai sekarang deh akhirnya gitu. Tentu ketika penyesuaian itu terjadi ya akan ada seperti tekanan, ketidaknyamanan ya Kang Ari ya. Pasti. Tapi sebetulnya itu justru yang harus kita hadapi ya untuk meningkatkan tadi ya yang Kang Ari sampaikan. Nah, yang terkendala itu rata-rata orang menghindar ya Kang ya. Betul. Jadi begitu ada rasa tidak nyaman gitu ya, takut ya. Padahal dengan adanya rasa takut kita punya kesempatan untuk berani kan. Betul. Ya karena kalau misalnya kita harus loncat dari gunung yang sangat tinggi gitu ya. Tapi kalau kita berani ya kita nggak jadi orang yang pemberani karena memang sudah berani. Ya, tapi kalau kita melawan rasa takut, kita punya kesempatan untuk jadi seorang yang berani gitu ya, Kang Hari ya. Betul. Oke, nah Kang Hari, kenapa aku ya senang lah, suka banget gitu ya lihat Kang Hari ya, karena Kang Hari ini aku lihat bukan MC di wedding aja,
Ya aku lihat di berbagai event nasional, bahkan di internasional. Mungkin yang aku masih ingat itu Kang Hari sempat jadi MC di Java Jazz ya, karena itu salah satu event jazz terbesar di Indonesia. Kemudian sempat ke Hong Kong, ke Turki, ke beberapa tempat lainnya. Pokoknya ya aku sampai anjir ini gila. Ya kok bisa ya gitu ya. Itu jujur ya Kang Hari ya, ini dari personal aku ngelihat ternyata bisa loh go internasional, ternyata bisa loh seorang public speaking itu yang aku pikirin kan ya udah aku punya teman MC Bandung, ya udah di Bandung gitu ya. Tapi ternyata bisa sampai segitunya loh Kak. Nah itu gimana caranya terus Kang Hari kan menghadapi orang itu gila, bukan cuman orang Indonesia gitu kan, pasti ada luar juga. Boleh ceritain nggak Kang Hari itu pengalamannya seperti apa? Ya, jadi kan sama kayak Akang juga, saya dulu mikirnya ya udah kalau MC, kalau penyiar ya udah di Bandung aja gitu, atau enggak ya di lingkup kecil aja gitu ya. Tapi ternyata nggak disangka bahwa ternyata kesempatannya itu terbuka sangat lebar. Bahkan untuk wedding organizer juga loh Kang. Saya juga punya teman gitu ya yang ternyata dia suka nge-handle acara di luar negeri ternyata gitu, untuk pernikahan di luar negeri juga. Nah, jadi kenapa kesempatan itu terbuka? Kalau saya pikir-pikir ke belakang sih memang karena saya dulu masuk di Saung Angklung Ujo dulu ya. Di Saung Ujo itu kan karena budaya ya memang kesempatan untuk ke luar negeri terbuka lebar begitu. Tapi intinya adalah kita punya ketertarikan dulu terhadap hal tersebut. Jadi kita pengen banget nih nge-MC ke luar negeri gitu. Sehingga nanti akan ada nih jalannya. Nah, jalan yang bisa Kang Hari bagi di sini adalah pertama ya kita tentunya bisa dengan masuk ke dalam sebuah lembaga yang memang ini merupakan pelestari budaya seperti Saung Angklung Ujo begitu ya. Nah, cara lainnya adalah yang ini penting banget disadari sama semua adalah pentingnya membangun mental dari kita bukan apa-apa justru ya. Bukan setelah kita jadi apa-apa, justru sebelum jadi apa-apa kita perlu membangun mental. Dengan cara apa? Dulu saya suka ikutan kontes-kontes gitu Kang, kayak misalkan kontes Duta Bahasa Jawa Barat gitu ya. Nah saya ikutan dengan tujuan apa? Saya tujuannya ingin melatih mental. Gimana caranya kita berkompetisi dengan orang lain, dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita, lebih tua dari kita secara umur begitu kan. Nah itu untuk melatih mental kita. Nah saat mental kita kebangun, kita akan lebih terbiasa untuk menghadapi situasi yang kayak tadi ya, misalkan kita bertemu dengan menghadapi audiens yang beragam seperti audiens dari kalangan bule dan lain-lain begitu. Nah, selain itu dengan mengikuti ajang-ajang pemilihan atau mengikuti organisasi apapun itu bentuknya, itu akan membuat kita punya link yang sangat luas, koneksi yang sangat luas. Kita kenal dengan banyak orang yang dari beragam profesi. Jadi saya itu diajak ke luar negeri waktu itu untuk MC karena diminta bantuan sama teman saya yang dijumpai waktu saya ikutan Duta Bahasa tadi. Gitu loh Kang. Jadi selalu ada korelasi ya kadang-kadang ya. Gitu makanya kalau memang kita ingin punya kesempatan untuk MC di luar negeri atau MC event internasional, kita harus mulai nih. Kalau sekarang yang nonton di sini masih kuliah, masih mungkin gak banyak kegiatan, ini saat yang tepat untuk ikutan organisasi atau mungkin ikutan pemilihan seperti Duta Bahasa tadi yang tujuannya adalah untuk melatih mental kita, bertemu dengan berbagai macam orang yang insya Allah nanti siapa tahu nih ke depannya ternyata rezeki kita juga diajaknya sama orang-orang tersebut gitu loh Kang. Kayak saya diajak MC ke luar negeri ya diajak sama teman saya ikutan Duta Bahasa tadi gitu. Tadi aku senang banget kata melatih mental kita. Ingat ya, itu harus jalannya. Jadi kalau misalnya kita ketemu kondisi-kondisi tertentu, ingat ya, itu kata kunci loh. Melatih mental kita. Oke. Nah, Kang Hari, aku juga agak kaget ya. Ini nyambung sedikit sama bisnis aku gitu ya. Jadi tahun kemarin kita kan setiap akhir tahun ada raker. Kita evaluasi ya. Kita lihat dealing kita itu paling banyak itu dari mana? Secara logika sosial media. Karena yang nanya sosmed banyak banget ya Kak ya. Minta press list apa. Tapi setelah kita cek berdasarkan data ya, yang aku kaget ternyata di link yang paling banyak itu adalah relasi. Oh gitu. Jadi saudaranya pengantin dulu, temannya pengantin, dari vendor gitu. Ternyata di link terbanyak itu dari relasi.
Jadi penting banget kayaknya ya secara tidak disadari gitu ya, kita kayak ngobrol seperti ini, kalau kita bisa performance-nya baik, boleh sih bercanda apa, tapi karena konteks kita kerja harus tetap profesional. Ternyata dilihat juga oleh bukan hanya klien, tapi juga orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Karena kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya dia juga mercayain saudaranya ke kita gitu ya. Kalau kita juga kayaknya kurang perform lah dari sisi mereka gitu ya. Jadi bener banget ya. Jadi kayak kita tuh kayaknya pernah ngalamin, tapi secara kerangka ilmunya belum ada gitu ya. Tapi sekarang tuh udah mulai nih kita match nih. Apa yang pernah kita alamin, kerangkanya dari Kang Hari ya. Nah, Kang Hari sekarang masih ada yang menarik dari Kang Hari. Apa tuh? Siapa yang mengelola account sosial media Anda? Karena keren banget Kang Hari ya, luar biasa, mengcapture banget gitu sosok Kang Hari ya. Jujur aku sempat lihat waktu itu ada profil Kang Hari itu tuh kayak bacaan gitu ya. Nah, aku beberapa waktu lalu sempat nge-brief nih ke Aipong. Kita harus bikin company profile. Pokoknya harus video. Sekarang tuh eranya digital, bla 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 gitu ya. Tapi aku nggak tahu kenapa pas aku baca yang Kang Hari menarik banget. Aku kayak inget zaman-zaman dulu gitu baca majalah serius. Jadi bisa membawa si pembaca, si audiens itu seperti membayangkan profil dari yang kita baca itu gitu ya. Ternyata menarik. Jujur aku waktu itu langsung brief, kita harus bikin semua event-event kita tuh harus tercapture. Ternyata itu benar-benar apa ya? Tuh menarik aja gitu Kang Hari ya. Dan aku nggak tahu Kang Hari ini bikinnya kayak gimana gitu ya, kan perlu waktu, perlu intelektual, perlu dokumentasi. Nah itu aku kepo banget. Ini siapa yang buat gitu. Oke, menjawab pertanyaan itu mungkin saya bakal cerita dulu. Jadi dulu di tahun 2017 itu terakhir saya aktif di Saung Ujo, saya nggak aktif di media sosial Kang. Jadi saya nggak pakai Instagram dan lain-lain lah. Karena memang ngerasa karena kerjaannya udah cukup ada dari Saung Ujo tanpa saya perlu nyari sendiri gitu istilahnya. Nah, selepas saya keluar dari Saung Angklung Ujo gitu, saya mikir bahwa gimana cara saya untuk bisa mendapatkan pekerjaan istilahnya gitu. Dan gimana caranya orang bisa tahu bahwa saya itu MC gitu kan. Nah, terus saya memutuskan bahwa yang perlu saya cari tahu dulu adalah saya mau bangun apa di media sosial ini. Yang mau saya bangun adalah 3 poin waktu itu. Saya ingin membangun karakter seorang MC. Yang kedua adalah tentang keluarga. Yang ketiga adalah tentu saya ingin selipi dakwah di sana yang relate sama pekerjaan saya gitu. Karena kalau saya dakwah yang nggak relate sama pekerjaan saya, nanti saya kan bukan ustadz gitu istilahnya, bisa jadi ilmunya salah gitu loh. Nah dari 3 ini akhirnya saya simpulkan, saya mau meramu seperti apa dari visualnya, karena kita penting juga seperti yang saya bilang tadi bahwa visual kan punya pengaruh yang paling besar ya Kang ya. Nah setelah itu saya juga dapat pelajaran dari salah satu selebgram. Jadi dia ini kenapa bertahan sampai sekarang di media sosial apapun, karena dia mengutamakan storytelling. Good point. Gitu. Story. Benar. Storytelling. Kita harus bisa bercerita. Misalkan Akang mau menceritakan tentang gimana caranya menghandle klien yang beragam misal gitu. Kita bentuk dari cerita pengalaman kita. Dan setelah kita tulis di caption, nanti kita baca. Kita baca ini seperti kita lagi ngasih tahu orang atau enggak. Nah kalau kerasanya sangat kaku, berarti ini bahasanya harus ada yang diubah nih. Gitu. Biar apa? Biar nyampe pada pembaca. Ya, dibacanya. Nyaman juga dibaca. Akhirnya tuh nyampe pesannya dan bakal keinget tuh di orang yang baca media sosial kita. Dan saya juga punya target bahwa kalau orang datang ke Instagram saya, pulang itu harus bawa sesuatu gitu loh Kang. Benar. Nah dari niat-niat itulah makanya akhirnya bisa dengan dengan mudah saya gimana bangunnya media sosial ini, karena kita di awal itu udah menyusun dulu nih kita mau membangunnya apa dulu di media sosial. Yang paling penting adalah storytelling. Itu benar banget ya. Jadi dari yang aku baca tuh jadi bisa menggambarkan seorang Kang Hari itu perjalanannya apanya. Karena kalau sosmed itu kan biasanya rata-rata orang upload ya. Upload misalnya kalau sampai ke 5 tahun, 10 tahun lalu juga kita nggak nyampe banget gitu ya. Tapi melalui itu tuh simpel banget ya.
Tapi kita bisa melihat historinya gitu ya, pengalamannya dan lain-lain. Dan aku ngerasa anjir, ini gue dulu sayang banget punya story-story yang menurut aku keren gitu ya. Misalnya kita pernah jadi WO-nya public figure, atau misalnya kita pernah pejabat-pejabat, tapi mungkin udah ketumpuk abis sama yang lain-lainnya, yang sebetulnya itu bisa jadi company profile kita juga gitu, yang bisa kita ada nilai jual lah gitu ya untuk ke klien kita gitu. Dan prinsipnya gini Kang, prinsipnya adalah orang tuh kalau nggak dikasih tahu nggak akan tahu gitu loh. Jadi kita ya udah aja ngasih tahu aja. Toh kita bukan ngasih tahu di media sosial ini untuk teman kita, bukan, tapi untuk orang yang nggak tahu. Gitu. Target marketnya kesananya dia nggak tahu, dia harus dikasih tahu bahwa oh ya dulu saya pernah begini, dulu saya pernah begitu. Dengan konsep kita bercerita. Tadi ada satu clue menggambarkan. Iya, kita bisa menggunakan kata-kata yang menggambarkan tuh. Kayak contohnya misalkan jadi kemarin saya saya nge-MC di sebuah gedung yang megah. Gedung ini tuh keren banget dari depannya udah. Nah itu orang bisa membayangkan kan. Kan kata-kata seperti itu tuh Kang Hari kan bisa aja ya orang tuh berpikir ih ini apaan sih gitu, kayak sombong dilihat-liatin. Tapi dengan membaca yang Kang Hari itu tuh sama sekali gak ada. Itu gak gampang loh mengemasnya ya. Karena aku sendiri juga nggak pede tuh kalau bikin, takutnya disangka wah baru pengalaman segitu gimana gitu ya. Tapi yang Kang Hari tuh enak banget. Jadi kita malah jadi respect banget gitu ya. Dan ya keren lah pokoknya gitu. Itu salah satu jujur bisa jadi parameter kita juga Kak nanti untuk lebih berkembang lagi gitu. Ya, bisa cari ilmu copywriting namanya Kang. Nah, itu jadi kita bisa tahu oh gimana ya meramu sebuah caption yang ngebuat orang itu bisa mau komen, bisa mau mereka itu bercerita juga pengalamannya mereka. Itu belajar dari copywriting Kang, ilmunya itu namanya. Oke, Kang Hari. Nah, sekarang aku mau tadi ada detektif kita ya. Ya, kasih info tentang Kang Hari. Apa tuh? Ya. Pertama, betulkah Kang Hari dulu sekolahnya di SMP 4 Bandung? Ih betul. Tahu SMP 4 loh. Kalau nggak pernah saya bahas itu ya SMP 4 ya. Kang Hari ini personal yang emang dari dulu katanya oke. Santun, baik, pinter. Amin. Emang dari dulunya seperti itu ternyata Kak ya. Makanya kalau Kang Hari ini bisa aku bilang seseorang yang di dalam ataupun di luar lapangan gitu ya. Itu memang seperti ini gitu ya. Dailynya bener-bener good person lah menurut aku ya. Nah, terus dulunya itu kelas 1E. Wah, ini luar biasa sih risetnya. Ada orang dalam kayaknya. Oke, tahu nggak kenapa aku bisa tahu? Kakak kelas enggak ya? Nah, ternyata istri aku tuh sekelas sama Kang Hari. Siapa ya? Nggak tahu masih inget enggak? Citra, wah, Citra pantesan. Nama bisnis lainnya ada Citra juga kan? Iya, maksudnya pas tadi pagi aku mau ini sama Kang Hari yang mana? Itu tuh teman SMP aku katanya. Terkuak ya. Dulu aku suka nyontek. Jadi kok ternyata itu yang mungkin nggak sengaja tadi ya Kang Hari ya. Apa tuh? Ya jadi selalu ada connecting kadang-kadang ya. Makanya juga. orang tuh memang harus humble gitu ya, karena bisa ada connecting ya. Jadi hebat ya Kang Sidi mendapatkan salah satu cewek tercantik di SMP. Udah nggak kerasa nih ya waktu ya, tapi terakhir dari aku nih, dalam setiap aku ngeliat lah ya dari profil Kang Hari, ketemu sama Kang Hari, ngobrol sama Kang Hari, chatting sama Kang Hari gitu ya. Kang Hari itu Bismillah, Insya Allah, Alhamdulillah, kayaknya teduh gitu ke akunya tuh Kang Hari. Nah itu kenapa sih Kang Hari segimana penting menurut Kang Hari?
Oke, wah ini tausiah ini. Gak apa-apa ya, tipis-tipis ya. Sebenarnya tuh kalau misalkan kita sebagai manusia pasti ada proses lah ya Kang ya. Gitu, dari proses dimana kita tahu sesuatu hal yang memang itu tidak baik buat kita, sampai kita menemukan momen dimana oh ini titik balik di hidup kita yang akhirnya membuat kita tuh sadar bahwa oh ternyata hidup ini tuh harus punya tujuan gitu. Jadi kalau misalkan Kang Hari bisa share di sini untuk teman-teman semua juga bahwa saya udah ngerasain Kang dapat salary dari MC itu yang besar gitu nominalnya. Saya udah pernah ngerasain tampil di TV deket sama artis, itu udah pernah ngerasain juga. Saya udah pernah ngerasain MC ke luar negeri gitu ya, bahkan yang mungkin ini jadi impian juga orang lain, ke yang paling jauh saya juga pernah gitu MC sampai ke Amerika gitu, udah pernah juga gitu di Kanada. Nah, dari semua pengalaman saya ternyata kalau kita cuma menjalani hal-hal tersebut tanpa kita tahu tujuan kita hidup ini apa, malah jadinya saya ngerasa nih saya ngapain sih ngerjain ini semua, kosong aja gitu loh Kang. Kita dapat keseruan tampil, dapat keseruan jalan-jalan ke luar negeri, nyampe kamar diam, oke udah nih ternyata gitu ya. Terus apa dong habis ini gitu kan. Nah ternyata setelah saya menemukan tujuan hidup, bahwa hidup ini ternyata kita harus punya sesuatu hal yang memang kita nanti akhirnya mau kemana nih. Nah setelah saya sadari bahwa oh iya hidup ini kan nanti kita bakal mati, kita bakal ada kehidupan setelah ini, terus kita mau persiapkan apa gitu. Nah disitu saya mulai sadar bahwa oh iya ya kita bisa kok menjadikan semua apa yang kita kerjakan di dunia ini sebagai ibadah gitu. Kita memulai sesuatu dengan bismillah itu jadi ibadah buat kita. Kita meniatkan sesuatu untuk membantu orang lain itu jadi pahala untuk kita. Yang ternyata memang kebahagiaan yang hakiki itu bukan dari jalan-jalan ke luar negeri, bukan dari liburan, bukan punya uang yang banyak, tapi ketenangan hati karena kita punya iman yang kuat gitu loh Kang. Luar biasa. Cobain deh. Nanti kan sebentar lagi kan bulan Ramadan nih ya. Cobain deh kita mulai dekat sama Al-Qur'an, kita mulai pahami makna dari zikir pagi sama petang. Kita mulai pahami bahwa ternyata hidup dalam lindungan Allah itu tenang banget kan. Soalnya saya pernah dapat satu momen di hidup saya jauh dengan Tuhan, dan saya punya satu masalah di hidup saya yang sangat besar, dan saya nggak tahu harus datang ke siapa. Mau datang sama Tuhan saya malu, karena saya lagi jauh-jauhnya gitu. Kayak malu ya Kang, aduh tapi malu, tapi saya butuh gitu. Itu tuh momen yang nggak enak banget gitu. Nah saya tuh nggak mau dapat momen itu lagi, makanya saya ingin iringi setiap langkah saya ini dengan memang ada ridho dari Allah gitu, yang semoga harapannya nanti ya semuanya bisa jadi nilai pahala buat saya pribadi dan juga buat orang-orang di sekitar saya gitu Kang. Kang Hari luar biasa. Terima kasih Kang Hari. Sama-sama, Kang Hari juga yang makasih udah diundang ke sini untuk berbagi, bercerita kepada teman-teman semua yang menonton ini. Insya Allah semoga ada manfaatnya ya Kang ya. Gitu. Amin. Aku pengen ada part 2-nya, entah itu di dalam konten ataupun enggak gitu ya. Amin. Semoga kita diberikan umur dan keberkahan waktu. Amin. Nah, buat kalian yang ingin lebih lanjut lagi ngobrol sama Kang Hari, belajar dengan Kang Hari, bisa ke private class with Kang Hari ya. Nanti aku cantumin juga ya kontak person, sosial medianya dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi, seru banget hari ini Kang Hari. Alhamdulillah. Ya, sukses terus. Amin, ya. sama-sama buat aku juga. Nanti kalau aku undang lagi atau pengen ngobrol ya sama Kang Hari, mohon waktunya ya Kang Hari. Dengan senang hati, insya Allah. Oke, geng. Terima kasih. Pokoknya seru banget. Udah nggak bisa kata-kata lagi hari ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen juga ya. See you the next video.